Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu dapetin beasiswa gimana sih bersama dengan Bang Heru. Bang Heru sendiri itu waktu ngelamar beasiswa ya, dan juga pertukaran pelajar, itu motivasi dari diri sendiri atau memang dari dukungan orang tua juga nih? Motivasi sendiri yang pertama, karena memang saya kan lahir di keluarga yang biasa-biasa sederhana ya Mbak ya, jadi memang dari dulu tuh pengen punya keinginan ingin meningkatkan derajat keluarga lah, itu yang pertama. Kedua, memang dulu sempat diremehkan di SMA sama beberapa guru gitu kan, karena saya kan anaknya nggak terlalu pintar ya Mbak, jadi kan kalau dulu kan sekolah itu pasti yang dilihat nilai sainsnya, matematika dan sebagainya. Padahal kemampuan yang lain itu juga penting, seperti kemampuan bahasa, jurnalistik gitu kan. Itu sangat penting. Jadi karena pernah saya diremehkan itu, saya pernah dibilang gini, misalnya kalau kamu sih cuma mampunya masuk Unip aja, kamu nggak akan mampu masuk sekolah-sekolah di Jawa. Sampai bilang gitu ya? Pernah. Jadi saya pernah mengalami kata-kata yang seperti itu tuh jadi motivasi besar buat saya bahwa suatu saat pasti saya akan buktikan bahwa saya bisa sih. Walaupun memang S1-nya di Unip, tapi itu nggak mengubah keadaan, nggak mengubah mimpi-mimpi saya untuk bisa pergi ke luar negeri, belajar di luar negeri, dan ya jelas pergi ke luar negeri itu nggak bayar pakai duit sendiri, yang jelas pakai dibayarin sama beasiswa seperti itu. Berarti memang kalau beasiswa itu dari awal pun dibiayai dari pemerintah kita ya, sampai dengan kita biaya hidup di sana. Iya. Ada uang sakunya juga nggak sih Bang? Ada. Ada juga uang sakunya ya. Ada. Sampai kita pulang ke sini lagi gitu. Iya, jadi bisa nggak sih kita tuh memperpanjang gitu? Tergantung sih, ada yang bisa diperpanjang, ada yang tidak kan. Tergantung alasan kita memperpanjang itu apa kan. Kalau ada teman saya tuh yang kuliah di Belanda, dia memperpanjang karena memang durasi untuk penelitian dia tuh cukup panjang kan. Dia prakteknya di lab kan, jadi nggak bisa dapat hasil dalam 6 bulan atau 1 tahun. Jadi dia bisa perpanjang 1 tahun lagi ke LPDP seperti itu. Jadi memang tergantung alasannya apa, itu bisa diperpanjang sih, tapi Mbak. Itu dibiayai pemerintah ya, bukan karena uang saku sendiri ya? Iya, bukan. Enggak juga ya. Oke, Bang Heru, mungkin ada motivasinya Bang Heru kepada teman-teman yang pengen juga nih dapat beasiswa di luar negeri, keren banget. Terus juga mungkin dari pertukaran pelajar juga nih Bang Heru. Kalau menurut saya sih, selama teman-teman yakin punya mimpi, kayak kalau katanya Walt Disney itu kan, if you can dream it, you can do it kan. Kalau kita bisa memimpikannya itu, kita bisa melakukannya. Nah, dan sesuatu itu kalau kita sudah punya mimpi dan kita mau mewujudkannya, pasti kita harus siap dengan proses. Terkadang orang-orang punya mimpi besar tapi nggak mau siap dengan proses gitu kan, menjalani bagaimana membangun habit ataupun kebiasaan setiap harinya, bagaimana kita melatih diri kita untuk tepat waktu, melatih diri kita untuk ikut organisasi, bersosialisasi, mengembangkan diri gitu kan. Terkadang orang-orang tuh nggak mau menjalani proses itu. Nah, kalau teman-teman sudah punya mimpi, teman-teman harus lakukan, teman-teman harus siap dengan semua proses-proses yang teman-teman jalani. Kalau capek itu wajar, bukan berhenti tapi istirahat. Jadi teman-teman tetap lanjutkan sampai teman-teman berada di titik yang teman-teman nggak akan sadar gitu kan, oh ternyata saya sudah sampai berjalan ini, sejauh ini gitu kan. Seru nggak sih Bang bisa ke Thailand, bisa ke Inggris, ke Amerika gitu? Alhamdulillah seru. Jadi bertemu banyak orang ya gitu kan, bertemu banyak orang, belajar budaya, belajar bahasa juga. Saya sangat suka belajar bahasa, belajar budaya, itu sih yang jadi menarik. Jadi saya bisa melihat orang itu tidak hanya dalam satu pandangan, tapi punya pandangan-pandangan yang lainnya gitu. Karena setiap orang kan punya skillnya berbeda-beda ya. Mungkin abang sendiri basicnya di bahasa dan juga kebudayaan mungkin tadi ya kata abangnya. Tapi setiap orang kan berbeda-beda gitu kan. Dan juga ada beberapa orang yang memang nggak pede nih sama skill yang mereka miliki. Nah itu gimana tuh Bang? Kalau menurut saya sih nggak pede itu adalah hal yang normal ya, hal yang natural. Karena kita kan sebenarnya nggak pede itu karena kita nggak tahu apa yang akan kita kerjakan. Terutama kayak misal bahasa Inggris nih, nggak pede itu kan karena kita belum coba sebenarnya kan.
aduh nggak pedenya tuh udah mikir duluan, nanti bahasa saya jelek, nanti grammarnya salah, nanti diketawain. Sebenarnya nggak apa-apa, just try it, just coba aja untuk pede, karena pede itu dibangun sih, bukan didapatkan ujuk-ujuk tiba dapat gitu kan. Mungkin kayak Mbak juga ya, jadi reporter, jadi jurnalis gitu kan, nggak bisa langsung ujuk-ujuk kan, ada proses juga kan. Awalnya mungkin nggak pede nih wawancarai gubernur, tapi ya udahlah coba demi pekerjaan pasti kita akhirnya bisa pede gitu kan. Walaupun memang masih ada rasa-rasa itu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang nggak pede itu ya dicoba aja. Nanti akan tahu sih kurangnya di mana, itu yang diperbaiki, lebihnya di mana, itu yang dipertahankan gitu. Oke, kalau sekarang Abang tadi kan sudah dapat pelajar, terus juga terima beasiswa di Amerika dan juga S2 di Inggris. Ada rencana Bang untuk S3 nanti? Kalau rencana insya Allah ada sih Mbak, ada insya Allah. Sekarang lagi mengurus juga prosesnya untuk S3, jadi ya doakan aja sih Mbak. Iya, dan sekarang profesinya apa sih Bang, kegiatan sehari-hari Kalau Abang? sehari-hari sekarang ngajar di sekolah dasar, di Sekolah High Scope Indonesia Bengkulu, itu sebagai wali kelas dan juga guru 3 subjek, IPA, matematika dan bahasa Inggris gitu. Terus kalau di luar ngajar itu saya juga buka private itu untuk TOEFL dan IELTS dan bahasa Inggris dasar lah, untuk speaking tuh saya buka juga gitu. Oke, berarti guru dan juga bimbel juga Iya, dan ya. juga aktif penerjemah aktif di UPT Bahasa Universitas Bengkulu gitu. Dan juga nggak semata-mata kalau misalnya kita dapat beasiswa di luar negeri itu nggak cuman ya udah tok belajar doang gitu, ada Iya. yang hal-hal yang kita dapatkan ya Bang ya. Iya, benar. Boleh di-share Bang, apa aja itu biasanya? Yang paling saya rasakan itu adalah perkembangan diri saya sih. Jadi saya lebih yakin dengan apa yang saya kerjakan, saya lebih yakin dengan apa yang ingin saya dapatkan ke depannya gitu kan. Kalau dulu sih masih belum terbayang kan bisa kuliah di luar negeri, masih belum terbayang bisa punya pekerjaan yang bagus seperti sekarang. Karena udah belajar itu, saya akhirnya yakin oh semua itu possible atau semua itu mungkin untuk dilakukan sih Mbak. Jadi take easy aja, take enjoy aja tentang hidup kita gitu. Jadi itu sih yang paling saya rasakan adalah kedamaian secara mental, kedamaian secara batin lah gitu. Target Abang sudah tercapai semua sampai dengan sekarang Bang? Masih ada yang belum tercapai, masih ada yang masih diusahakan sih. Oke, kita harapkan ya semoga nanti tercapai ya target-targetnya. Amin, Siapa amin, tahu ya Rabbal S3 di luar negeri lagi ini dapat Amin, beasiswa. amin, ya Rabbal. Oke, terima kasih Bang Heru sudah hadir bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu dengan tema yang berbeda. Salam sehat Bang Heru. Salam sehat. Terima kasih banyak Mbak Agnes. Terima kasih. Baik pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Sampai jumpa di Opini berikutnya. Dadah.